Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman peserta seleksi kompetensi P3K formasi tahun 2022. Saat ini saya sedang berada di Bengkulu, sedang melakukan pengawasan seleksi kompetensi di lokasi Bengkulu, tepatnya di UPT BKN Bengkulu. Sebentar lagi akan selesai pelaksanaan seleksi kompetensi seluruh Indonesia, khususnya di KKP ya. Setelah itu akan dilakukan integrasi nilai oleh teman-teman BKN. Nanti panitia instansi akan diundang untuk melakukan integrasi nilainya. Silakan teman-teman simak dan tonton video sampai selesai, karena di dalam video ini saya jelaskan tentang ketentuan kelulusan di dalam P3K formasi tahun 2022 ini. Jangan lupa diingat-ingat kembali nilai-nilai yang teman-teman sudah dapatkan kemarin pada saat seleksi kompetensi, mulai dari seleksi kompetensi teknis hingga wawancara. Nanti dicocokkan di dalam video yang sudah saya jelaskan ini. Baik, langsung saja saya akan jelaskan tentang hasil P3K formasi tahun 2022 dan peluang lulus teman-teman semua yang sudah mengikuti ujian. Nah, kalau kita balik kembali, kita lihat passing grade atau ambang batas di seleksi P3K Teknis 2022. Kita mengacunya ke Kepmenpan ya, keputusan Menpan RB tahun nomor 971 tahun 2022. Nah, di situ teman-teman bisa baca semua isinya ya. Namun di sini sudah di summary, kita summary. Nah, ini coba kita lihat. Jadi di sini ada substansinya ada 4, mulai dari kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Nah, masing-masing ini mempunyai ambang batas, nilai maksimal, dan waktu pengerjaannya. Nah, ini kita lihat mulai dari seleksi kompetensi teknis. Ambang batasnya ini tergantung dengan jabatan yang teman-teman lamar. Misal arsiparis, itu berbeda dengan ambang batas di jabatan misalnya analis SDMA gitu ya. Atau berbeda dengan jabatan teknis di pengawas perikanan misalnya gitu. Jadi ini harus dilihat di lampiran Kepmenpan 971 2022. Nah, untuk kompetensi teknis ini, untuk kompetensi teknis jumlah maksimalnya ada 90 soal, maksimal nilai 450. Benarnya 5, kalau tidak dijawab 0. Kemudian untuk manajerial dan sosial kultural, ini passing grade-nya digabung ya, diakumulasi, yaitu minimal 130. Jadi kalau teman-teman kemarin nilai manajerial dan sosial kulturalnya di jumlah di bawah 130, itu belum memenuhi passing grade atau ambang batas gitu ya. Oke, lanjut ke wawancara. Wawancara di sini nilai maksimalnya adalah 40 dengan soal kemarin 10 ya. Ini passing grade-nya minimal 24. Nah, silakan dicek teman-teman di bawah 24 atau di atas 24. Nah, di sini tidak ada ambang batas secara total atau nilai kumulatif dari seleksi kompetensi. Jadi bukan dilihat dari total nilai akhirnya. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya berapa sih ambang batas kumulatif dari seleksi P3K tahun ini nggak ada ya. Jadi bukan dilihat dari nilai kumulatifnya. Namun per masing-masing substansi tes bisa dilihat gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini saya coba potret 20 jabatan yang ada di Kepmenpan 971 2022. Kalau teman-teman ada melamar di salah satu jabatan di sini, bisa langsung dilihat nih ya. Kalau tidak ada, silakan buka di 971 2022. Nah, yang pertama dosen. Ini kenapa saya kasih tanda merah, karena dosen itu diatur secara khusus di Kepmenpan RB nomor 969 tahun 2022. Nah, karena kalau dosen itu dia lebih dalam lagi nih, lebih detail lagi terkait dengan passing grade-nya di kompetensi teknis. Kalau tidak salah ada 4 komponen, mulai dari etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian di bahasa Inggris, lalu di saya lupa ya 2 lagi, nanti coba dicek di 969 tahun 2022. Nah, ini jabatan lain, misal Prekayasa Ahli Pertama, ini cukup tinggi ya, 338 passing grade-nya, karena nilai maksimal adalah 450 kalau betul semua.
Nah, ini bisa kita lihat saja analis kebijakan di 293, kemudian peranata komputer ahli pertama 293, lumayan tinggi. Arsiparis ya, ini banyak teman-teman kayaknya yang melamar di Arsiparis 270. Jadi silahkan dicek, kalau nilainya kemarin di bawah 270 berarti belum bisa lulus ke P3K tahun ini, tahun 2022 formasinya gitu. Nah, silakan dibaca aja Kemenpas 971 2022 untuk mengecek langsung jabatan yang teman-teman lamar, passing grade-nya berapa gitu ya. Oke. Lanjut di ketentuan kelulusannya, kalau kita baca di Permenpan nomor 29 tahun 2021, khususnya di pasal 25, di sini dinyatakan di ayat pertamanya, pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi nilai ambang batas. Nah, jadi 4 substansi tadi, mulai dari kompetensi teknis sampai wawancara, itu harus lulus semuanya. Itu harus lulus semuanya, tidak salah satu. Jadi semuanya. Yang kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud terdiri dari, nah tadi ya, betul, kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural digabung, lalu wawancara. Nah, di pasal 27-nya, di sini dijelaskan ada nilai tambahan nih. Nah, syaratnya apa aja? Nih kita baca ayat satunya. Seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diberikan kebijakan penambahan nilai. Nah, teman-teman bisa mendapatkan nilai tambahan nih di kompetensi teknis. Syaratnya apa aja? Yang A, pelamar penyandang disabilitas. Jadi kalau teman-teman pelamar masuk dalam kategori penyandang disabilitas, itu akan mendapatkan nilai tambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Artinya akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 45. Karena 10% dari 450 adalah 45 gitu. Kemudian yang B, pelamar yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, ini lumayan nih, akan mendapatkan nilai tambahannya paling tinggi 25% dari nilai maksimal kompetensi teknisnya. Contohnya di jabatan misalnya pengawas perikanan pemula di KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, itu kalau tidak salah di pengumumannya, jika dilampirkan BST atau Sertifikat Basic Safety Training, itu akan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% gitu, atau sekitar 113. Nah, coba dicek sendiri aja, 25% kali 450 itu berapa? Kalau tidak salah 113. Jadi lumayan nih, kalau memang kemarin menyertakan sertifikat kompetensi yang diminta, itu tambahannya sebesar 25%. Nah, yang C ini dalam hal A dan B ya, artinya misal teman-teman melamar tadi di pengawas perikanan pemula, punya sertifikat kompetensi, dapat 25%, kemudian masuk kategori penyandang disabilitas, itu dapat 10%. Artinya tidak boleh melebihi dari 100% nilai kompetensi teknisnya gitu. Nah, ini yang paling penting. Penentuan kelulusannya. Penentuan kelulusan ditentukan berdasarkan 5 poin ini. Yang pertama, nilai akhir tertinggi. Walaupun tidak ada passing grade-nya, bukan dilihat dari nilai kumulatif nilai akhirnya, namun yang dilihat pertama kali untuk pemeringkatan adalah nilai akhir tertingginya. Dan syaratnya tentu wajib semua substansi tes itu memenuhi passing grade. Tuh, yang pertama adalah memenuhi semua passing grade dan nilai kumulatifnya paling tinggi. Yang kedua, nilai kompetensi teknis tertinggi. Artinya kalau misal ada 2 orang, A dan B, misalnya ya, A dan B memiliki nilai akhirnya sama nih. Misalnya nilai akhirnya sama-sama mendapatkan 600, semuanya lulus passing grade. Nah, yang dilihat setelah nilai akhirnya itu, yang kedua yang dilihat adalah nilai kompetensi teknisnya yang paling tinggi siapa, A atau B gitu ya. Kalau misalnya masih sama, dilihat lagi bawahnya, nilai kompetensi kumulatif antara manajerial dan sosial kultural. Seperti itu. Jadi kalau masih sama lagi, turun lagi ke nilai wawancara tertingginya. Nah, kalaupun A dan B tadi masih sama nih nilainya di nomor 1, 2, 3, dan 4, nilainya sama persis gitu ya, identik. Nah, yang dilihat terakhir kali adalah usia pelamar tertinggi. Usia pelamar tertingginya, artinya usia yang lebih tua gitu. Nah, lantas gimana kalau masih ada formasi yang kosong?
Misalnya di satu formasi di jabatan A itu formasinya kosong karena tidak ada peserta yang melampaui passing grade. Sementara di formasi lain di jabatan yang sama itu berlebih nih pesertanya yang lolos passing grade. Apakah bisa diisi formasi yang kosong tadi dari formasi yang lain yang berlebih peserta yang lolos passing grade? Ini dijelaskan di pasal di Permenpan 29. Untuk instansi pusat, ini ketentuannya kebutuhan jabatan pada unit kerja penempatan yang sama atau pengelompokan. Jadi untuk instansi pusat itu harus dikelompokkan berdasarkan eselon satunya. Seperti itu. Ini misalnya ya, hanya bisa mengisi pada Ditjen Perikanan Tangkap. Nah, ini saya contohkan di KKP. Jadi ada salah satu eselon 1 di KKP itu melakukan pengelompokan atau grouping. Eselon satunya itu Ditjen Perikanan Tangkap. Teman-teman bisa baca pengumuman KKP untuk detailnya. Nah, di sana itu kemungkinan formasi kosongnya kecil karena itu kita kita kayak semacam kita ambil dulu nih yang lulus passing grade semua. Misal formasi yang tersedia di satu jabatan 20, ya artinya 20 tertinggi kita bisa ambil dulu, kita bisa terima dulu gitu ya. Nah, nanti untuk formasi yang kosong di salah satu unit kerja di bawah DJPT, Ditjen Perikanan Tangkap, itu bisa diisi. Nah, lantas yang daerah seperti apa? Nah, yang di daerah ini ketentuannya adalah nama jabatan, kualifikasi pendidikannya sama, dan unit kerja penempatannya bisa beda. Misal, di sini bisa mengisi di unit kerja yang berbeda. Artinya, misalnya di salah satu Pemda atau Pemprov dibuka satu formasi yang jabatan dan kualifikasinya sama, namun penempatannya beda. Penempatan yang pertama itu ada di unit kerja eselon 3 misalnya, ataupun di UPT atau di eselon 3 deh, eselon 3A, kemudian yang satunya ada di eselon 3 yang lain gitu. Namun jabatan dan pendidikan yang diminta adalah sama. Nah, itu bisa diisi. Gitu. Bisa saling mengisi. Kalau yang di penempatan A tadi kosong, itu bisa diisi dari yang teman-teman peserta yang di B. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa saya share terkait dengan hasil akhir dan peluang teman-teman untuk lolos menjadi P3K teknis tahun 2022. Silahkan dilihat lagi nilai-nilai yang teman-teman sudah peroleh kemarin, dilihat berdasarkan passing grade masing-masing. Oke, sekian dari saya. Mungkin jangan lupa like, comment, and share, and subscribe. Terima kasih. Dan teman-teman yang lolos passing grade, silahkan nunggu pengumuman resmi, dan buat teman-teman yang belum lulus passing grade, silahkan ditunggu pengadaan ASN selanjutnya. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.